Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Francisca Ciharil, Prodi S1 Keperawatan dari kelas 2020C. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam keperawatan dengan dosen Pengertian komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti adanya bahasa. Dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses dalam upaya komunikasi. Komunikasi juga dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Yang kedua, menurut Priyoto pada tahun 2015. Menurut Priyoto pada tahun 2015, perawat dituntut untuk melakukan komunikasi terapeutik dalam tindakan keperawatan agar pasien dan keluarga dapat mengetahui tindakan yang akan dilakukan kepada pasien melalui tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik. Perawat tidak boleh bingung dan sebaliknya pasien harus merasa bahwa dia merupakan konsultan perawat selain melakukan interaksi. Yang berikutnya, menurut Anjas Barney pada tahun 2016. Menurut Anjas Barney pada tahun 2016, komunikasi terapeutik dalam keperawatan dilakukan secara sadar. Perawat dan pasien saling mengenal dan dapat melegakan serta dapat membuat pasien merasa nyaman dan akhirnya mendapat kepuasan. Menurut dan Syoto pada tahun 2018, komunikasi terapeutik merupakan suatu hubungan perawat dengan pasien yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan terapi dalam pencapaian tingkat kesembuhan yang optimal dan efektif. Dengan harapan lama, hari perawat pasien menjadi pendek dan dipersingkat. Yang kedua, ada juga tujuan komunikasi dalam keperawatan. Dalam tujuan komunikasi keperawatan, pada umumnya tujuan komunikasi keperawatan antara lain yaitu yang pertama, realisasi dan penerimaan diri serta peningkatan penghormatan diri pasien. Dengan komunikasi terapeutik, perawat dapat mengembangkan pribadi pasien dengan mengarahkannya pada pertumbuhan pasien yang meliputi realisasi diri, penerimaan diri, serta peningkatan penghormatan diri. Yang kedua, pasien mampu membina hubungan interpersonal dan saling bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini, perawat perlu melakukan komunikasi yang jujur, terbuka, dan menerima pasien apa adanya. Dengan begitu, perawat dapat membantu pasien meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya. Yang ketiga, pasien memiliki rasa identitas yang jelas dan peningkatan integritas diri. Dengan komunikasi terapeutik, perawat dapat membantu pasien meningkatkan integritas diri serta identitas diri yang jelas. Yang keempat, membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran. Dengan komunikasi terapeutik, perawat dapat membantu pasien untuk memperjelas beban, perasaan, serta pikiran yang dialaminya, kemudian membantu menguranginya. Yang kelima, membantu pasien mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Komunikasi terapeutik mempermudah perawat dalam menjalin hubungan saling percaya dengan pasien. Dengan begitu, pencapaian tujuan asuhan keperawatan akan lebih efektif dan memberikan kepuasan secara profesional. Yang keenam, membantu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan bagi pasien. Komunikasi terapeutik harus memberi dampak percepat kesembuhan pasien. Perawat harus menyadari hal ini dalam melakukan komunikasi dengan pasien.
Yang ketujuh, membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi. Membantu pasien dalam mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada. Tujuan lainnya yang pertama, mendorong dan menganjurkan terjalinnya kerjasama antara perawat dengan pasien. Yang kedua, mengidentifikasi, mengungkap, mengkaji, serta melakukan evaluasi tindakan. Membantu mengambil tindakan efektif untuk pasien, memperbaiki pengalaman emosional pasien. Ada juga unsur-unsur komunikasi dalam keperawatan. Dalam unsur komunikasi dalam keperawatan, yang pertama sumber. Sumber merupakan unsur yang termasuk utama dari asal mula dilakukan sebuah proses komunikasi kesehatan. Sumber di sini akan berperan sebagai pengirim informasi, di mana bisa sebagai satu individu atau beberapa kelompok sekaligus. Yang kedua, pesan. Pesan atau unsur yang selanjutnya adalah pesan, sama halnya dengan proses komunikasi pada umumnya. Dalam komunikasi kesehatan pun harus ada pesan. Yang ketiga, media atau channel. Media atau channel adalah unsur dari komunikasi kesehatan yang juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana sebuah pesan bisa dikirimkan kepada penerima tentu membutuhkan media. Yang keempat, pengaruh atau decoding. Pengaruh atau decoding yaitu proses menelaah pesan yang dikirim dari sumber kepada penerima. Perbedaan pemahaman terhadap pesan yang diterima oleh penerima inilah yang kemudian disebut sebagai pengaruh. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik menjadi sebuah unsur yang juga akan muncul dari komunikasi kesehatan. Di sini, apa yang telah disampaikan sumber akan diberi umpan balik atau penerima. Yang keenam, lingkungan. Latar atau setting dari terjadinya proses komunikasi merupakan bentuk dari unsur komunikasi yang bisa saja terjadi dalam komunikasi kesehatan. Yang ketujuh, gangguan merupakan unsur yang termaksud dalam hambatan berkomunikasi. Bisa disebut sebagai unsur karena gangguan bisa saja muncul sehingga pesan yang disampaikan oleh sumber tidak diterima dengan baik. Ada juga bentuk-bentuk komunikasi dalam keperawatan. Dalam bentuk-bentuk komunikasi keperawatan, yang pertama, komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang ditulis. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun tidak langsung. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak langsung disampaikan oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keperawatan. Dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi keperawatan, yang pertama, perkembangan perawat menggunakan teknik khusus ketika berkomunikasi pada anak sesuai dengan berbagai tahap perkembangannya. Yang kedua, persepsi. Persepsi merupakan pandangan personal terhadap suatu kejadian. Persepsi dibentuk oleh harapan dan pengalaman. Yang ketiga, sistem nilai. Sistem nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku sehingga penting bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Yang keempat, latar belakang sosial budaya. Seringkali ketika memberi asuhan keperawatan kepada klien, perawat menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang berbeda. Yang kelima, faktor emosi. Perawat dapat mengkaji emosi klien dengan mengobservasi klien ketika berinteraksi dengan keluarga. Yang keenam, faktor peran. Faktor peran, perawat perlu menyadari perannya saat berhubungan dengan klien ketika memberikan asuhan keperawatan. Tatanan interaksi, perawat perlu memilih tatanan yang memadai ketika berkomunikasi dengan klien. Nah, ada juga hambatan komunikasi dalam keperawatan. Hambatan komunikasi dalam keperawatan yang pertama adalah masalah penglihatan pada pasien, terutama pasien lansia, tentunya juga akan memberikan pengaruh pada hambatan komunikasi terapeutik yang dilakukan. Yang kedua, dominasi dalam pembicaraan. Pasien yang dihadapi seringkali adalah tipikal yang selalu ingin menjadi orang
yang mendominasi dan tokoh utama dalam sebuah topik pembicaraan. Yang ketiga, mudah tersinggung. Beberapa pasien yang diajak berkomunikasi, kadang kita menjadi sangat sudah tersinggung. Hal ini bisa terjadi karena memang sifat pasien atau efek obat-obat yang membuatnya menjadi mudah emosi. Yang keempat, trauma masa lalu. Pasien yang memiliki trauma pada masa lalunya juga akan menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik yang dilakukan. Yang kelima, keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik yang memiliki keterbatasan fisik juga menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Salah satunya adalah masalah pendengaran. Yang keenam, sepele. Beberapa pasien sering menganggap remeh atau sepele pada perawat yang berusaha melakukan komunikasi dengannya. Sikap sepele ini biasanya sering ditemukan pada pasien yang telah lanjut usia. Yang ketujuh, menyerang perawat. Di sini bukan mempunyai arti berupa serangan fisik, namun lebih kepada serangan mental. Yang kedelapan, stres. Pasien yang sedang menjalani pengobatan akan sangat rentan mengalami stres. Stres ini pula yang menyebabkan terhambatnya komunikasi terapeutik yang dijalankan. Yang kesembilan, mempermalukan perawat. Hambatan lain yang perlu diwaspadai adalah sikap pasien yang kadang justru memperlakukan perawat. Hal ini seringkali terjadi pada perawat yang merawat pasien dalam usia lanjut. Yang ke-10, lupa. Bagi perawat yang melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien lanjut usia, salah satu hambatan yang sering dijumpai adalah penyakit lupa. Sekian dan terima kasih. Semoga pengertian komunikasi dalam keperawatan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.